Suatu malam di musim hujan, seorang ibu memeluk dua anak kembarnya di kamar kos yang bocor. Tak ada uang untuk obat. Tak ada suami yang peduli. Ia telah ditinggalkan demi jabatan, ditinggalkan demi wanita lain, ditinggalkan tanpa nafkah. Tapi malam itu, di tengah derasnya hujan dan tangisan anak-anaknya, ia membuat satu janji. Kalian tidak akan pernah merasakan penderitaan ini lagi. Dari dapur kecil pengap, dari sepotong bolu pandan warisan ibunya, ia membangun kerajaan. Dan suatu hari, pria yang meninggalkannya harus berdiri memohon di depan gedung perusahaan yang kini ia miliki. Ini bukan cerita balas dendam. Ini adalah kisah tentang harga diri, tentang janji seorang ibu, dan tentang bagaimana harapan bisa tumbuh dari sepotong kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Aroma sup ayam yang hangat dan gurih menguar di seluruh penjuru rumah sederhana mereka, berbaur dengan wangi manis dari kue bolu yang baru saja diangkat Nirmala dari oven. Di ruang tengah, suara tawa renyah Rafa yang sedang menyusun menara balok kayu setinggi mungkin terdengar bersahutan dengan gumaman pelan Zahra yang lebih asyik mencoret-coret buku gambarnya dengan krayon warna-warni. Bagi Nirmala, inilah simfoni kebahagiaan yang sempurna. Setiap sudut rumah kecil yang mereka sewa ini dipenuhi oleh cinta, kehangatan, dan tawa kedua buah hati kembarnya yang kini menginjak usia 3 tahun. Nirmala telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi istri dan ibu terbaik. Merelakan karirnya demi membangun fondasi keluarga yang kokoh, sebuah keputusan yang tidak pernah ia sesali sedikitpun. Pukul malam, suara deru mobil Gilang memasuki halaman rumah menjadi penanda akhir dari penantian mereka. Rafa dan Zahra segera berlari kecil menuju pintu dengan sorak-sorai gembira. "Ayah pulang," teriak Rafa. Nirmala bergegas menyusul. Namun, senyum di wajahnya memudar saat pintu terbuka. Gilang berdiri mematung, tatapannya kosong. Tidak ada senyum hangat atau pelukan erat. Pria itu hanya menepuk kepala anak-anaknya sekilas, lalu berjalan lurus melewatinya tanpa sepatah kata pun. Kejanggalan itu terasa begitu pekat seperti awan gelap. "Mas Gilang, kamu baik-baik saja? Hari ini di kantor berat ya?" tanya Nirmala lembut, mengikutinya ke kamar. Gilang hanya melonggarkan dasinya dengan sentakan kasar dan melempar tasnya ke ranjang. Punggungnya terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Setelah menidurkan Rafa dan Zahra, Nirmala kembali ke ruang makan. Gilang sudah duduk di sana, piring sup ayamnya tak tersentuh. Keheningan begitu menyesakkan. "Kita perlu bicara, Nirmala," ucapnya datar. Jantung Nirmala berdebar kencang. Ia mencoba tersenyum. "Bicara apa, Mas?" Kalimat yang keluar dari mulut Gilang menghantamnya seperti palu godam. "Aku akan pergi dari rumah ini. Pergi dari kehidupanmu." Gilang menjelaskan bahwa ia ditawari posisi direktur utama di Jayantara Group dengan satu syarat. Ia harus menikahi Valerie, putri tunggal pemilik konglomerat. "Valerie bisa memberikanku segalanya. Jabatan, kekayaan, status sosial, kehormatan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan padaku, Nirmala." Nirmala hancur. Bagaimana dengan Rafa dan Zahra? Isaknya. Gilang menjawab enteng, "Mereka akan baik-baik saja denganmu. Aku akan pastikan mengirimimu uang setiap bulan." Malam itu, Gilang pergi, meninggalkan kunci mobil dan cincin kawin di meja. Suara pintu tertutup terdengar final. Hari-hari pertama setelah kepergian Gilang terasa seperti mimpi buruk. Nirmala bergerak seperti robot, mengurus anak-anak, tetapi jiwanya kosong. Pertanyaan anak-anak adalah siksaan terberat. "Ayah kerja di mana? Kok tidak pulang-pulang?" Rafa bertanya. Nirmala hanya bisa memeluknya erat dan berbohong. Janji Gilang mengirim uang bulanan ternyata omong kosong. Minggu demi minggu berlalu tanpa transfer. Saat Nirmala mencoba menghubunginya, nomornya sudah tidak aktif. Gilang seperti ditelan bumi, memutuskan semua jembatan. Nirmala menyadari, dengan perasaan ngeri, bahwa ia dan anak-anaknya telah dibuang begitu saja.
Tabungan mereka yang sangat sedikit hanya cukup untuk bertahan sebulan ke depan. Masalah pertama datang adalah surat tagihan sewa rumah. Uang untuk sewa sudah terpakai untuk susu. Puncaknya, sebulan setelah Gilang pergi, surat pemberitahuan pengosongan rumah datang. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk angkat kaki. Dengan hati yang berat, Nirmala mulai menjual barang-barang berharga yang tersisa. Pertama adalah perhiasan mas kawinnya, kenang-kenangan dari ibunya yang sudah tiada. Saat menyerahkan kalung dan gelang itu ke petugas pegadaian, ia merasa menjual sebagian dari jiwanya. Uang yang didapat cukup untuk menyewa sebuah kamar kos kecil, sempit, dan pengap di pinggiran kota. Proses pindahan itu memilukan. Rafa dan Zahra terus bertanya mengapa mereka harus pindah ke tempat yang lebih kecil dan pengap. Titik terendah dalam hidupnya datang pada suatu malam di musim hujan. Hujan turun begitu deras dan atap kamar kos mereka bocor di beberapa tempat. Malam itu, tubuh Rafa dan Zahra terasa sangat panas. Keduanya demam tinggi, menangis karena kedinginan. Nirmala memeluk kedua anaknya dengan panik. Ia memeriksa dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang tidak akan cukup bahkan untuk membeli obat. Rasa putus asa dan kegagalan sebagai seorang ibu menghantamnya dengan keras. Di tengah tangisan anak-anaknya dan deru hujan di luar, Nirmala menatap wajah pucat Rafa dan Zahra. Kemarahan dan kesedihan bercampur, melahirkan sebuah kekuatan baru di dalam dirinya. Sambil mendekap mereka, ia menatap langit malam dari jendela dan bersumpah dalam hati. Demi Tuhan, kalian tidak akan pernah merasakan penderitaan ini lagi. Ibu berjanji. Sumpah itu menjadi titik balik dari keputusasaannya. Sumpah yang diucapkan Nirmala pada malam badai itu menjadi jangkar bagi jiwanya. Ia tidak punya modal, tidak punya koneksi, namun ia punya keinginan membara. Suatu sore, saat sedang membereskan satu-satunya kardus berisi barang peninggalan pribadinya, tangannya menyentuh sebuah buku catatan bersampul kain batik yang sudah usang. Itu adalah buku resep tulisan tangan almarhumah ibunya. Di sanalah ia menemukan resep yang paling ia kenang, bolu pandan giok. Bukan sembarang bolu, resep warisan nenek buyut itu menjanjikan tekstur selembut sutra, aroma wangi yang khas, dan warna hijau giok alami yang cantik. Sebuah ide kecil mulai berkelip di benaknya. Mungkinkah ini jalannya? Modal menjadi penghalang pertama. Dengan keraguan besar, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Pak Budi, pemilik kedai kopi tua. Dengan suara bergetar, Nirmala menceritakan idenya dan memohon pinjaman sebesar Rp50.000. Pak Budi menatapnya sejenak, sorot matanya yang teduh seolah bisa melihat ketulusan. Tanpa banyak bertanya, ia masuk ke dalam dan kembali dengan selembar uang Rp100.000. Pakai ini, nak. Anggap saja sebagai modal awal, bukan utang. Kembalikan saja jika usahamu sudah berjalan lancar nanti, katanya dengan senyum kebapakan. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Nirmala. Kebaikan sederhana itu terasa seperti setetes air di tengah gurun pasir. Dengan uang itu di genggaman, ia segera membeli bahan-bahan. Malamnya, dapur kecil di sudut kamar kosnya berubah menjadi medan pertempuran. Pagi-pagi sekali, Nirmala memulai perjuangannya, berjalan kaki dari warung ke warung. Penolakan demi penolakan ia terima. Kue buatan sendiri begini mana laku, Mbak? Kata si pemilik warung sinis. Saat ia hampir menyerah, ia masuk ke kedai kopi Pak Budi. Pak, ini kue yang saya ceritakan kemarin. Mungkin Bapak mau mencoba satu, tawarnya lirih. Pak Budi mencicipi. Matanya terpejam sejenak, mengunyah perlahan. Nak, ini kue ternak yang pernah saya coba seumur hidup saya. Pujinya tulus. Letakkan semua kuemu di sini, biar saya yang menjualnya. Hari itu, 19 potong kue Nirmala ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam. Para pelanggan yang mencicipinya langsung jatuh cinta. Suatu siang, saat sedang mengantar kue, telepon genggam tuanya tiba-tiba berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Suara seorang wanita profesional menyapanya. Perkenalkan, saya dari pihak penyelenggara pesta kuliner rakyat, bazar kuliner terbesar di kota. Kami mendengar tentang kelezatan kue Anda, dan ingin menawarkan 1 stan gratis untuk Anda di acara kami akhir pekan ini. Nirmala terdiam membeku, telepon masih menempel di telinganya. Stan gratis di bazar terbesar di kota. Tawaran itu terasa begitu besar dan mustahil. Namun,
Waktu persiapan hanya 3 hari. Ia teringat sumpahnya pada Rafa dan Zahra. Ia harus mengambil risiko ini. Ia menerima tawaran tersebut, dan kamar kosnya berubah menjadi pabrik mini yang sibuk luar biasa. Sesampainya di sana, nyali Nirmala menciut melihat stan-stan lain yang begitu megah. Di tengah kegelisahannya, ia teringat nasihat Pak Budi. Nirmala mengubah strateginya. Setiap kali ada pengunjung, ia menyapa dengan tulus. "Silakan dicoba, Bu. Ini bukan hanya bolu biasa. Ini adalah kue harapan, dibuat dengan resep warisan ibu saya untuk menafkahi kedua anak kembar saya." Seorang food blogger terkenal berhenti, tertarik oleh ceritanya. Ia mencicipi, terkesan, dan langsung mewawancarai Nirmala. 1 jam kemudian, blogger itu mengunggah tulisan di akun media sosialnya, "Bukan sekadar bolu pandan, ini adalah sepotong kue harapan ibu." Efeknya luar biasa. Antrean panjang mulai terbentuk. Dalam waktu 30 menit, 300 potong kue ludes terjual. Nirmala kini tidak lagi hanya menjual kue, ia menjual inspirasi. 2 tahun berlalu. Di puncak salah satu gedung pencakar langit, Gilang menatap pantulan dirinya di jendela kaca raksasa. Ia mengenakan setelan desainer, jam tangan mahal. Ia telah mendapatkan semua yang ia dambakan, jabatan Direktur Utama Jayantara Group, tetapi ada kekosongan besar. Jabatannya tak lebih dari gelar kosong. Ia adalah boneka pajangan yang sempurna. Semua keputusan strategis diambil oleh Valerie. Ia telah menukar harga dirinya dengan sangkar emas. Apartemen mewahnya terasa dingin. Ia menyadari kehormatan yang ia kejar bukanlah kehormatan sejati. Ia kini hanyalah properti mahal milik keluarga Jayantara. Ironisnya, semakin keras ia mencoba melupakan, semakin sering bayangan Rafa dan Zahra muncul di benaknya. Retakan-retakan besar mulai muncul di dinding Menara Gading. Proyek-proyek properti prestisius dihentikan, pemasok mengeluhkan pembayaran yang tertunda. Jayantara Group terhuyung di ambang kebangkrutan. Pak Adijaya menelan harga dirinya dan mencari pertolongan. Di tengah keputusasaan itulah sebuah tawaran datang dari sumber yang tak terduga, Harapan Ibu Corporation. Perusahaan yang ia remehkan itu ternyata telah membeli utang-utang Jayantara Group yang dijual murah oleh para kreditur. Mereka kini adalah salah satu pemegang utang terbesar, dan mereka menawarkan akuisisi penuh. Malam itu, Pak Adijaya mengadakan rapat darurat. Dengan wajah pias dan suara bergetar, ia membeberkan kenyataan pahit itu kepada Valerie. Hanya ada satu tawaran di atas meja. Harapan Ibu Corp, katanya lirih. Dan syarat mereka ingin mengambil alih kendali mutlak. Gilang dan Valerie sedang bersantai di villa pribadi mereka, mengabaikan berita bisnis di televisi. Tiba-tiba, nada musik berita berubah dramatis. Setelah berbulan-bulan dilanda spekulasi, nasib raksasa industri Jayantara Group akhirnya menemui titik terang pagi ini. Akuisisi ini dilakukan oleh Harapan Ibu Corporation. Gilang dan Valerie menegang. Dan di balik manuver bisnis yang brilian ini, adalah sosok pendiri sekaligus CEO-nya yang visioner. Layar beralih menampilkan sebuah foto korporat berkualitas tinggi. Seorang wanita memancarkan ketenangan dan kekuatan. Nirmala Anindita, pendiri sekaligus CEO Harapan Ibu Corporation. Gelas Valerie terlepas, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Gilang membeku. Wanita yang telah mereka buang dan remehkan kini telah kembali sebagai pemilik baru dari seluruh dunia mereka. Dunia Gilang dan Valerie meledak menjadi debu dalam sekejap mata. Dalam waktu 24 jam, Gilang dipecat dan semua fasilitas perusahaan dicabut. Valerie meninggalkannya, mencari kemewahan baru. Gilang kini benar-benar sendirian, terpaksa menyewa kamar kos sempit dan lembab. Di tengah keterpurukannya, sebuah ide gila sekaligus harapan terakhir muncul di benaknya. Nirmala. Ia akan memohon pengampunan, menggunakan anak-anak sebagai tamengnya. Dengan sisa uang terakhirnya, ia berdiri menunggu di seberang lobi gedung Harapan Ibu Corp yang menjulang tinggi. Saat melihat Nirmala keluar dari sedan mewah, ia berlari menyeberang. "Nirmala, aku mohon maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku mohon beri aku kesempatan kedua, demi Rafa dan Zahra." Pintanya memelas, air mata menggenang di matanya. Nirmala menatap lurus ke mata Gilang. "Anak-anak?" tanyanya pelan.
Apakah kamu ingat ulang tahun mereka tahun lalu? Kamu tidak tahu, Gilang. Karena kamu tidak pernah ada. Kamu berbicara tentang anak-anak hanya sekarang saat kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Lanjut Nirmala. Aku sudah memaafkanmu, Gilang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri agar aku bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti memberikan kesempatan kedua. Ia menambahkan dengan suara tegas, tanpa emosi, kehormatan dan jabatan yang kamu kejar dulu, sekarang ada di tanganku dan kamu tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Ini bukan balas dendam, Gilang. Ini adalah konsekuensi. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nirmala berbalik dengan anggun, meninggalkan Gilang yang hancur lebur di trotoar. Beberapa tahun kemudian, Fajar menyingsing di sebuah rumah yang asri dan penuh kehangatan. Harapan Ibu Corporation telah tumbuh menjadi perusahaan berpengaruh. Kesuksesan terbesarnya kini sedang duduk di meja makan. Rafa dan Zahra telah tumbuh menjadi anak-anak berusia 8 tahun yang cerdas, sehat, dan penuh percaya diri. Ibu, nanti sore jadikan kita ke planetarium. Rafa sudah tidak sabar. Seru Rafa. Tentu saja jadi, sayang, jawab Nirmala sambil tersenyum. Kebahagiaan bagi Nirmala kini adalah hal-hal sederhana seperti ini. Tawa anak-anaknya, pelukan hangat mereka. Keseimbangan antara karir dan keluarga inilah kebahagiaan sejati Nirmala. Ia telah membangun dunia yang aman dan penuh cinta untuk mereka. 5 tahun setelah Fajar baru itu menyingsing. Malam itu, taman di belakang rumah Nirmala disulap menjadi negeri dongeng untuk merayakan peluncuran Yayasan Harapan Bangsa dan ulang tahun ke-13 Rafa dan Zahra. Saat acara puncak, Nirmala memanggil kedua anaknya ke atas panggung. Zahra mengambil mikrofon. Banyak orang bilang kami beruntung dan itu benar. Tapi bukan beruntung karena materi. Kami beruntung karena setiap hari kami bisa belajar langsung dari seorang pahlawan. Ibu mengajari kami bahwa jatuh itu bukan akhir, tapi awal untuk melompat lebih tinggi. Terima kasih Ibu untuk segalanya. Para tamu memberikan tepuk tangan meriah. Nirmala tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang paling murni. Inilah kemenangan terbesarnya. Setelah acara selesai, ia duduk menatap langit malam, menyadari bahwa balas dendam terbaiknya adalah membangun kebahagiaannya sendiri, hingga begitu megah sehingga bayangan masa lalu tidak lagi bisa menjangkaunya. Setelah pesta usai dan keheningan kembali menyelimuti rumah, Nirmala menemukan Rafa dan Zahra sudah tertidur pulas di kamar mereka. Ia duduk di tepi ranjang, mengamati wajah damai kedua remaja yang telah menjadi alasan hidup dan seluruh pencapaiannya. Ia menyentuh lembut pipi Rafa, lalu membetulkan selimut Zahra. Jauh di lubuk hatinya, ia merasakan koneksi yang tak terputus dengan dirinya yang dulu, ibu muda yang ketakutan di kamar kos yang bocor. Tapi kini, kamar ini luas, hangat, dan dipenuhi oleh aroma lavender yang menenangkan. Perjalanannya telah mengubahnya dari seorang korban yang rapuh menjadi mercusuar kekuatan, tetapi cintanya kepada anak-anaknya tidak pernah berubah. Ia tahu, benteng kebahagiaan sejati bukanlah gedung pencakar langit atau jutaan rupiah, melainkan kualitas waktu dan perhatian yang ia berikan kepada mereka setiap hari. Sambil mengecup kening keduanya, ia berbisik pelan, "Tidurlah nyenyak, harapan ibu." Beberapa bulan setelah perayaan ulang tahun ganda itu, Nirmala mengumumkan langkah besar selanjutnya. Dalam sebuah konferensi pers yang disorot media, ia memaparkan rencana untuk mengalihdayakan 51% saham Harapan Ibu Corporation ke dalam Yayasan Harapan Bangsa. Keputusan ini mengejutkan para investor, namun Nirmala menjelaskan, perusahaan ini didirikan di atas janji seorang ibu. Dengan langkah ini, kami memastikan bahwa Harapan Ibu akan selamanya mengabdi pada tujuan awalnya, memberdayakan perempuan dan menjamin masa depan generasi penerus bangsa, terlepas dari siapapun yang memegang kendali bisnis harian. Dengan memindahkan mayoritas kepemilikan ke yayasan, Nirmala tidak hanya mengamankan warisannya dari ambisi duniawi, tetapi juga menciptakan model bisnis sosial yang revolusioner. Di akhir konferensi, ia menunjukkan slide terakhir, foto dirinya di depan stan bazar sederhana, dikelilingi antrean panjang, dengan tulisan, "Bolu Harapan Ibu," yang terpampang jelas. Itu adalah kenangan yang tak ternilai harganya, fondasi yang takkan pernah ia lupakan. Pada suatu pagi yang cerah, Nirmala sedang dalam perjalanan menuju pabrik barunya di pinggiran kota, melewati kawasan industri lama.
Saat mobilnya berhenti di lampu merah, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terletak di pojokan jalan. Di teras warung itu, seorang pria parubaya sedang duduk sendirian, menyeruput kopi hitam panas, membaca koran dengan hikmat. Pria itu tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk ambisi masa lalu. Itu adalah Gilang. Ia telah menemukan kedamaian dalam kehidupan sederhana yang dulu sangat ia hindari. Mobil Nirmala bergerak maju. Ia hanya melihat sekilas, tanpa emosi, tanpa penyesalan, hanya sebuah pengakuan yang sunyi bahwa semua orang pada akhirnya menemukan tempat mereka, tempat yang mereka pilih. Gilang yang tenang di warung kopi sederhana itu, dan Nirmala yang teguh memimpin dari kursi belakang sedan mewahnya. Ia tersenyum, bukan karena Gilang menderita, tetapi karena ia telah benar-benar bebas. Rafa dan Zahra kini telah menginjak usia 16 tahun, remaja yang penuh potensi dan idealisme. Suatu sore, mereka duduk di perpustakaan rumah yang tenang, mengisi formulir pendaftaran universitas. Rafa, dengan serius, memilih program studi teknik informatika, berencana mengaplikasikan teknologi untuk efisiensi rantai pasokan yayasan. Sementara Zahra, dengan semangat yang sama, memilih studi psikologi sosial, ingin mengembangkan program pemberdayaan mental bagi para ibu tunggal. Nirmala, yang duduk di samping mereka, hanya tersenyum bangga. Ia tidak pernah memaksa mereka mengikuti jejaknya di Harapan Ibu Corporation, namun melihat bagaimana mereka secara alami memilih jalan yang sejalan dengan misi perusahaan dan yayasan adalah bukti nyata bahwa Harapan Ibu telah menjadi lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah nilai keluarga. Saat Rafa menyerahkan formulir pendaftarannya, ia menatap Nirmala. "Bu, aku ingin memastikan yayasan kita bisa menjangkau lebih banyak orang menggunakan teknologi. Seperti yang Ibu lakukan, membangun harapan dari nol." Nirmala memeluknya, hatinya hangat dipenuhi rasa haru. Beberapa bulan kemudian, di ruang kerjanya yang elegan di puncak gedung Harapan Ibu Corp, Nirmala berdiri di depan jendela raksasa. Pandangannya tidak tertuju pada gedung-gedung pencakar langit yang kini ia kuasai, melainkan pada foto berbingkai di mejanya. Foto dirinya yang tersenyum cerah di samping Pak Budi di kedai kopi sederhana, memegang bolu pandan giok pertamanya. Foto itu menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan sejatinya datang dari kerendahan hati dan ketulusan. Senja di luar menyeratkan warna jingga keemasan, dan ia menarik napas panjang. Sebuah kedamaian yang mendalam menyelimutinya. Ia telah berhasil menciptakan warisan yang tak hanya kaya secara materi, tetapi abadi dalam kebaikan. Selembar memo di tangannya mencantumkan agenda besok. Pertemuan dengan perwakilan PBB mengenai model bisnis sosial Yayasan Harapan Bangsa. Ini adalah pencapaian global. Namun di hati Nirmala, itu hanyalah kelanjutan dari janji yang ia buat kepada dua anak kecil yang menangis di kamar kos yang bocor bertahun-tahun lalu. Malam itu, meja makan keluarga dipenuhi oleh hidangan khas Indonesia, dimasak langsung oleh Nirmala. Rafa dan Zahra telah kembali dari orientasi universitas. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Rafa mengeluarkan sebuah tablet, menampilkan presentasi yang telah ia buat bersama Zahra. "Bu, kami punya ide untuk yayasan," kata Zahra. Mereka mempresentasikan rencana mendirikan Inkubator Harapan, sebuah program pelatihan bisnis dan pinjaman mikro untuk para ibu rumah tangga di pedesaan, menggunakan teknologi e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Konsepnya brilian, memadukan idealisme sosial dengan ketajaman bisnis yang mereka pelajari dari Nirmala. Nirmala mendengarkan dengan saksama. Saat presentasi selesai, air mata menggenang di matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena melihat masa depan Harapan Ibu Corp yang terjamin di tangan anak-anaknya. Ia tahu, tugasnya telah selesai. Ia telah membesarkan pemimpin yang lebih baik darinya. "Lanjutkan," katanya dengan suara bergetar karena emosi, "Ibu bangga sekali pada kalian." Itu adalah pengalihan tongkat estafet yang penuh cinta. 6 bulan kemudian, di sebuah desa yang asri di Jawa Barat, peluncuran resmi program Inkubator Harapan diselenggarakan. Ini adalah acara lapangan, jauh dari kemewahan kota. Panggung utama hanyalah sebuah tenda sederhana yang didirikan di tengah ladang. Ribuan ibu rumah tangga dari berbagai desa berkumpul, mata mereka penuh harapan terhadap kesempatan yang dijanjikan. Rafa, kini seorang mahasiswa semester pertama teknik informatika,
berdiri dengan percaya diri di samping Zahra yang mengambil jurusan psikologi sosial. Mereka berdua memimpin acara tersebut, berbicara tentang implementasi teknologi e-commerce dan pentingnya pemberdayaan mental. Nirmala duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Ia bukan lagi pembicara utama. Ia adalah penonton. Melihat bagaimana anak-anaknya meneruskan api semangatnya, menggunakan pengetahuan modern mereka untuk mewujudkan visi yang dulu lahir di kamar kos, memberikan kepuasan yang tak terlukiskan. Ia telah menanamkan benih. Kini benih itu tumbuh dan berbuah di tangan generasi penerus. Setelah acara, seorang ibu muda mendekati Nirmala, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Nirmala. Saya tidak pernah berpikir bisa menjadi pengusaha. Saya hanya seorang ibu rumah tangga." Nirmala memegang tangan ibu itu dengan lembut. "Kamu sudah punya segalanya di dalam dirimu, Nak. Tugas kami hanya menyalakan apinya." Setahun setelah peluncuran sukses Inkubator Harapan, Nirmala terbang ke New York untuk menghadiri pertemuan PBB, mengimplementasikan agenda yang tercantum dalam memo di ruang kerjanya. Di hadapan perwakilan global, termasuk delegasi dari negara-negara berkembang dan organisasi non-pemerintah, Nirmala mempresentasikan model bisnis sosial Harapan Ibu Corporation dan Yayasan Harapan Bangsa. Ia tidak berbicara tentang angka keuntungan yang fantastis, melainkan tentang dampak nyata. Bagaimana satu potong kue yang ia jual di pasar telah mampu membangun pabrik, mendirikan sekolah untuk anak-anak pekerja, dan menyelamatkan ribuan keluarga ibu tunggal dari jurang kemiskinan. Ia menjelaskan filosofinya tentang pengalihan 51% saham ke yayasan sebagai cara untuk mengamankan misi abadi. Di akhir presentasinya, Sekretaris Jenderal PBB secara pribadi menghampirinya. "Model Harapan Ibu adalah cetak biru yang kami cari. Ini adalah panduan bagi masa depan pembangunan berkelanjutan," pujinya tulus. Saat menerima piagam penghargaan global tersebut, Nirmala tidak melihat kilauan lampu atau kemegahan gedung PBB, tetapi ia melihat kembali kamar kosnya yang bocor. Ia menyadari bahwa pencapaian terbesar bukanlah gelar atau pengakuan global, melainkan janji yang terpenuhi kepada dirinya yang dulu, ibu yang putus asa namun penuh tekad. Malam itu, setelah kembali dari perjalanan lintas benua yang melelahkan, Nirmala menolak tawaran asisten rumah tangganya untuk menyiapkan hidangan atau minuman. Ia justru berjalan menuju dapurnya yang luas dan modern. Ia membuka lemari penyimpanan dan mengeluarkan sebuah buku resep bersampul kain batik usang, buku resep peninggalan ibunya. Malam ini, ia tidak akan memanggang untuk pesanan Harapan Ibu Corporation atau untuk rapat dewan direksi, ia akan memanggang untuk dirinya sendiri. Dengan mengenakan celemek sederhana yang bersih, ia mulai meracik adonan bolu pandan giok, mengikuti setiap instruksi yang ia hafal di luar kepala. Aroma wangi pandan yang semerbak mulai memenuhi rumah, aroma yang sama yang pernah mengalahkan bau pengap di kamar kosnya bertahun-tahun lalu. Sambil menunggu kue matang di dalam oven canggihnya, ia bersandar di meja dapur marmer, memejamkan mata. Ia bukan lagi CEO yang baru saja mendapat penghargaan global. Ia adalah Nirmala, ibu yang telah berjuang dan menang. Rasa damai yang sempurna menyelimutinya. Di dalam aroma pandan yang hangat itu, ia menemukan kenangan, kekuatan, dan kebebasan sejati. Ia tersenyum. Perjalanannya telah melingkar penuh, dan kebahagiaan yang ia temukan pada akhirnya adalah yang paling sederhana. Pagi menjelang, cahaya lembut menyelinap melalui jendela dapur, memperlihatkan Nirmala yang masih bersandar di meja marmer, terlelap sejenak di tengah aroma pandan yang menenangkan. Ia terbangun oleh suara langkah kaki pelan. Rafa dan Zahra, yang kini sudah menjadi mahasiswa yang sibuk, berdiri di ambang pintu dapur. Mata mereka masih mengantuk tetapi hidung mereka sudah mendeteksi aroma bolu pandan giok yang baru matang. "Ibu? Ibu di sini? Astaga, wangi sekali," bisik Zahra, berjalan mendekat. Rafa mengangguk, matanya tertuju pada loyang kue berwarna hijau giok yang memancarkan kilau basah di atas rak pendingin. Nirmala tersenyum, kelelahan semalam hilang seketika digantikan oleh kehangatan kehadiran mereka. Ia memotong kue itu menjadi 3 porsi, menyajikannya di piring sederhana. Mereka bertiga duduk di meja dapur, menyantap kue warisan itu dalam keheningan yang penuh arti. Kue itu terasa seperti jembatan yang menghubungkan Nirmala yang sukses hari ini dengan Nirmala yang berjuang keras bertahun-tahun lalu. Mereka tidak hanya menikmati rasa kue yang lezat, tetapi juga berbagi rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama.
Sore harinya, setelah Rafa dan Zahra selesai dengan kelas online mereka, Nirmala memanggil mereka ke ruang keluarga. Ia duduk di antara mereka di sofa, memegang buku resep bersampul batik yang usang. "Anak-anak, kalian tahu ini apa?" katanya, mengusap sampul kain itu dengan lembut. "Ini bukan hanya resep kue, ini adalah peta. Peta yang menunjukkan jalan keluar saat ibu merasa benar-benar tersesat." Ia membuka halaman yang berisi resep bolu pandan giok, yang kini telah menguning dan terdapat noda mentega di sudutnya. Resep ini mengajarkan ibu bahwa modal terbesar kita bukanlah uang, tetapi keberanian untuk memulai dan ketulusan dalam bekerja. Ia kemudian menutup buku itu dan menyerahkannya kepada mereka. "Sekarang, buku ini menjadi milik kalian. Warisan terpenting ibu bukanlah perusahaan atau yayasan. Warisan ibu adalah cerita ini, cerita tentang bagaimana harapan bisa tumbuh dari sepotong kue. Ibu tidak memaksa kalian harus menjadi pembuat kue, tetapi ibu berharap kalian selalu membawa nilai-nilai ini dalam setiap langkah yang kalian ambil. Gunakan pengetahuan kalian, inovasi kalian, untuk membuat peta yang lebih baik untuk generasi selanjutnya." Rafa memegang buku itu dengan hormat, sementara Zahra memeluk ibunya erat-erat, memahami beban sejarah dan cinta yang terkandung dalam buku usang tersebut. Kini, setelah Rafa dan Zahra secara aktif terlibat di yayasan dan perusahaan, Nirmala mulai mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk peran yang paling ia nikmati, menjadi mentor. Ia tidak lagi duduk di ruang rapat berpendingin udara di puncak gedung, tetapi menghabiskan hari-harinya di pusat komunitas dan lokasi inkubator harapan. Suatu siang, ia duduk di sebuah ruangan sederhana di pusat pelatihan, mendengarkan seorang ibu tunggal menceritakan rencana bisnisnya yang ingin menjual keripik singkong. Ibu itu tampak gugup, memegang buku catatan resepnya dengan erat, mengingatkan Nirmala pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Nirmala tidak memberikan pinjaman secara instan. Sebaliknya, ia meluangkan waktu berjam-jam untuk membimbing wanita itu, mengajarkan dasar-dasar kemasan, penentuan harga, dan pemasaran digital. Ia melihat dirinya di setiap tatapan mata penuh harapan. Ia tahu, tugasnya bukan hanya memberikan uang, tetapi menanamkan kepercayaan diri. Saat sesi mentoring berakhir, Nirmala tersenyum. "Ingat, resep yang kamu pegang itu adalah kekuatanmu. Kekuatan sejati ada di tanganmu sendiri." Ia telah mencapai titik di mana ia bisa melihat benih-benih, harapan ibu, tumbuh menjadi hutan yang lebat, dan kebahagiaannya yang paling murni ditemukan dalam setiap keberhasilan kecil dari wanita yang ia tolong. 2 tahun setelah sesi mentoring pertamanya, Inkubator Harapan telah melahirkan ratusan pengusaha perempuan sukses. Nirmala, yang kini terlihat lebih matang dan anggun dalam setelan kerjanya, menghadiri acara peresmian toko fisik pertama milik ibu muda yang menjual keripik singkong itu. Ibu itu, yang bernama Rina, kini tampil percaya diri dengan pakaian rapi dan mata berbinar, bukan lagi wanita gugup yang ia temui di pusat pelatihan. Di bawah spanduk besar bertuliskan, "Keripik Harapan," Rina memeluk Nirmala erat-erat. "Terima kasih, Bu. Jika bukan karena bimbingan dan kepercayaan Ibu, saya masih akan menjual keripik dari pintu ke pintu. Sekarang, saya punya toko, dan 3 karyawan yang semuanya adalah ibu tunggal seperti saya." Nirmala balas memeluknya, air mata kebahagiaan terasa hangat di pipinya, air mata yang sama tulusnya dengan yang ia tumpahkan saat ia putus asa bertahun-tahun lalu. Melihat Rina berdiri tegak, memimpin usahanya sendiri, adalah bukti paling nyata bahwa janji yang ia buat di kamar kos yang bocor itu telah berlipat ganda menjadi harapan bagi banyak orang. Misi, harapan ibu, telah terpenuhi. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari kampus, Rafa dan Zahra memutuskan untuk menghentikan mobil sebentar di depan kedai kopi tua milik Pak Budi. Mereka berdua masuk, membawa sebuah kotak bolu pandan giok edisi premium dari pabrik Harapan Ibu Corp, dikemas dalam kotak elegan berlogo emas. Pak Budi yang sedang duduk di kursi kesayangannya tersenyum teduh melihat kedatangan mereka. "Tumben kalian yang datang. Ibumu sibuk sekali ya?" tanya Pak Budi sambil meletakkan korannya. Rafa tersenyum, "Ibu bilang, kami harus belajar tentang dari mana asal peta ini, Pak." Zahra kemudian menyerahkan kotak kue premium itu. "Ini bolu pandan giok, resep dari ibu dan nenek, tapi sekarang kami buat dengan teknologi baru." Pak Budi membuka kotak itu, matanya berkaca-kaca melihat kue yang tampak sempurna dan mahal.
Rafa lalu mengambil buku resep bersampul batik usang dari tasnya. Ibu berpesan, meskipun kami sudah punya perusahaan besar, kami tidak boleh lupa bahwa ini semua berawal dari resep ini dan kebaikan Bapak. Terima kasih, Pak Budi. Pak Budi memegang kedua buku itu, yang usang dan yang baru, mengangguk penuh haru. Di tangan generasi penerus, benih harapan itu kini telah menjadi warisan yang utuh. Beberapa tahun kemudian, Nirmala dan Rafa, yang kini sudah lulus kuliah dengan predikat cum laude dan menjabat sebagai Chief Technology Officer, CTO, di Harapan Ibu Corp, sedang meninjau lahan baru di pinggiran kota untuk perluasan pabrik. Senja jatuh dengan warna ungu dan jingga yang dramatis, menerangi siluet mereka. Saat mereka berdiri di atas bukit kecil, melihat hamparan tanah yang akan diubah menjadi kompleks industri sosial, Rafa menoleh ke ibunya. Bu, aku ingin membangun pabrik yang sepenuhnya ramah lingkungan, memastikan setiap ibu yang bekerja di sini merasa dihargai dan aman. Seperti janji ibu dulu di kamar kos. Nirmala tersenyum, bangga. Ia tidak lagi melihat bayangan Gilang, atau bayangan kamar kos yang bocor. Yang ia lihat adalah masa depan yang cerah, dibangun oleh tangan anak-anaknya. Ia menarik napas dalam, merasakan udara segar dan bau tanah yang menjanjikan. Kamu sudah siap, Nak? Janji ibu sudah terpenuhi. Sekarang giliran kalian yang membuat janji baru untuk generasi berikutnya. Di tengah kemegahan senja itu, Nirmala merasakan kebebasan yang paling murni. Ia telah menyelesaikan busurnya. Dari seorang ibu yang berjuang untuk bertahan hidup, menjadi arsitek dari sebuah warisan abadi yang kini diserahkan kepada penerusnya.